Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi di channel Sate Kode, dimana kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis refrigeran di dalam proses perancangan, sistem pendingin, dan sistem cryogenics. Jadi nanti di sini kita akan mengenal berbagai macam jenis refrigeran dan juga kegunaannya untuk di beberapa bidang dalam bidang pendingin ataupun sistem cryogenics. Selamat menyimak. Apakah yang dimaksud dengan refrigeran? Jadi refrigeran itu adalah satu sistem penting di dalam sistem pengkondisian udara, air conditioning, ataupun sistem pendingin dan cryogenics. Nah, jadi kalau ibaratnya tuh mereka adalah zat atau semacam cairan yang akan mengitari siklus-siklus dari sistem pendingin maupun cryogenics atau juga AC. Nah, kalau biasa di pasaran, bentuk-bentuk refrigeran itu biasa diisi ulang seperti ini. Bentuk isi ulangnya ya, atau bentuk pengisiannya. Bentuk sepertinya kayak mirip tabung gas lah ya, tapi bukan tabung gas ya. Ini adalah tabung refrigeran. Nah, jadi refrigeran ini akan mengitari sistem pendingin, sistem cryogenics ataupun sistem AC untuk memberikan suasana atau udara dingin pada sistem yang kita inginkan atau ruangan yang akan kita dinginkan. Jadi di sini ada evaporator yang akan mengambil kalor dari tempat yang akan kita dinginkan. Lalu si refrigeran akan dipompa, dikompres ya, sehingga berubah fase menjadi fase uap. Lalu dia akan melepaskan kalor ke lingkungan. Lalu dia akan melakukan fase ekspansi dan berubah lagi fase jadi fase liquid. Nanti akan nyerap kalor lagi dari tempat evaporator dan begitu seterusnya. Ini adalah siklus kompresi uap ya, dengan menggunakan refrigeran secara umum. Nanti kita akan belajar apa saja sih jenis-jenis refrigeran yang biasa dipakai dalam beberapa aplikasi. Prinsip kerja dari refrigeran itu sama seperti yang saya jelaskan pada video pengenalan termodinamika pada sistem pendingin ya, di video sebelumnya ya. Jadi prinsipnya adalah si refrigeran ini akan berubah fase dari fase cair ke fase campuran. Maksud campuran itu adalah cair sama uap ya, ke fase uap, lalu balik lagi ke fase cair, ke fase campuran dan seterusnya. Jadi dia akan muter-muter di situ terus. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi awal refrigeran itu dipompa ya kompresor dari fase uap jenuh ke fase uap sepenuhnya atau superheated vapor. Lalu dia refrigeran akan berubah fase dari fase uap menjadi fase cair jenuh ya. Kemudian dari fase cair jenuh, refrigeran akan berubah lagi fase campuran dan akan setelah menyerap kalor dari kondensor, dia akan berubah lagi menjadi fase uap jenuh dan jadi fase uap sepenuhnya dan seterusnya berubah. Di mana masing-masing perubahan fase itu ada komponen mesinnya. Kalau di kompresi ini dari fase uap jenuh ke fase uap ada kompresor, dari fase uap ke fase cair jenuh ada kondensor, dari fase cair jenuh ke fase campuran ada kator ekspansi, dan dari campuran ke uap jenuh ada evaporator. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mendesain masing-masing komponen tersebut. Yang kalau kita contohkan pada refrigeran R134A ada sebagai berikut. Ini sama nih, di mana masing-masing refrigeran akan punya karakteristik diagram pH yang berbeda-beda ya. Jadi masing-masing beda-beda karakteristiknya. Ini untuk yang R134A. Kalau R22 akan beda lagi, R11 akan beda lagi, R12 akan beda lagi dan seterusnya. Oke. Ini jadi sama ya. Kompresor, kondensor, kator ekspansi, evaporator. Ini akan sama dengan yang di sini. Refrigeran dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu adalah transitional atau surface refrigerant dan medium and long term refrigerant. Ini masing-masing ada fungsinya. Nah, surface refrigerant dapat diklasifikasikan sebagai HCFC atau hydrochlorofluorocarbon atau hydrofluorokarbon. Bedanya apa Pak? Kalau yang HCFC ini dia ada klorinnya, ada kloro ya, klorin maksudnya. Kalau HFC ini nggak ada klorinnya. Oke. Ada lagi istilah LGWP atau Lower Global Warming Potential atau biasa dipakai ini ya, Global Warming Potential. Artinya dia punya resiko yang rendah terhadap global warming. Oke. Nah sekarang saya jelasin dari sini dulu. Artinya pada HCFC atau HFC ini dia sifatnya partially chlorinated. Ada kandungan klorin cuma dia parsial. Contohnya
Yang single substance atau yang berdiri di sini adalah R22, R123, R124 atau R142B. Kalau yang campuran biasanya dicampur, namun biasanya diawali atau secara dominan terdapat refrigeran sifatnya R22. Jadi predominantly R22 base. Jadi dia basically ada kandungan R22 pada setiap campuran yang berada pada klasifikasi ini. Selanjutnya adalah medium and long term refrigerant, di mana nih ada HVC chlorine free, low LGWP refrigerants, dan halogen free. Masing-masing beda ya. Saya mulai dari sini dulu. Artinya HVC ini atau hydrofluorocarbon ini sifatnya bebas klorin. Ada dua jenis, yaitu single substance blends, di mana R134A, R124, R32, R134A, dan R152A. Kalau campuran ada R404A, R507A, dan seterusnya. Pada all low GWP refrigerants atau low global warming potential refrigerant itu ada di R1234YF, R1234ZE, atau kalau campuran R1234YYF, R1234ZE, dan HFO. Sementara kalau bebas dari halogen adalah sifatnya R290, kemudian R1270, R600A, R170. Kalau yang campuran ada R600A, R290, R170, dan R1723. Nah, nanti ini ada klasifikasinya. Namun untuk menentukan jenis refrigerant apa yang harus kita pakai, kita harus mempertimbangkan juga aspek safety-nya. Nanti setelah ini akan ada jelaskan aspek safety untuk masing-masing jenis refrigerantnya. Berikut ini adalah klasifikasi refrigerant dari sudut pandang safety-nya atau keamanannya. Jadi ada beberapa kode safety atau keamanan yang bisa kita lihat dari refrigerant. Yang pertama adalah A1. A1 artinya adalah no flame propagation atau tidak menimbulkan api yang merambat. Kalau A2 simbolnya berarti adalah flammable atau mudah terbakar, dan lower toxicity artinya keracunan yang rendah. Kemudian ada lagi A2L atau LGWP atau istilahnya adalah low global warming potential, atau bisa dibilang ya dia ramah lingkungan lah ya. Jadi Anda bisa lihat di sini R125 itu termasuk ethana series dan termasuk dia no flame propagation. Kemudian di sini R245CA itu termasuk jenis series propen dan safety-nya termasuk A2 artinya dia mudah terbakar tapi dia tingkat keracunan rendah, dan seterusnya. Jadi dalam mendengar refrigerant, kita selain harus melihat fungsi dari refrigerant yang mau dipakai di mana, apakah di cold storage, apa di lemari es, ataukah di freezer, kita juga harus lihat aspek keamanannya ya. Selanjutnya adalah tipe refrigerant. Jadi beberapa jenis refrigerant digunakan pada sistem industri. Contoh misalnya paling sederhana adalah air. Air walaupun cuma kelihatan sepele, tapi dia bisa sebagai refrigerant. Biasanya digunakan untuk pendinginan, dikarenakan dia punya sifat termodinamika yang unik. Ada lagi HFC R134A. Biasanya dikenal sebagai zat refrigerant yang punya tingkat toksisitas yang minimal. Ini sering kebelibet kalau ngomong ini ya. Toksisitas yang minimal dan punya thermal yang lebih stabil. Biasa digunakan untuk AC mobil dan lemari es komersial. Hidrokarbon pun ada, amonia juga ada. Namun amonia ini amonia termasuk yang sudah jadul ya dalam industri. Jadi udah cukup jadul tapi masih dipakai. Beberapa sistem di Indonesia masih pakai amonia. Cuma memang ini harus tanda quote and quote ya, harus diperhatikan karena pertama dia punya beberapa tingkat safety yang harus dipertimbangkan ya. Contoh misalkan amonia termasuk salah satu zat yang beracun ya, sehingga tidak bisa digunakan pada sistem freezer atau lemari rumahan, berbahaya ya. Atau lagi ada R744 di mana ini adalah environmental friendly, artinya dia tidak berbahaya bagi lingkungan, tidak beracun dan tidak mudah terbakar. Namun biasanya yang model-model zat begini biasanya lebih mahal costnya dibandingkan dengan zat refrigerant yang pada umumnya. Selanjutnya adalah tipe refrigerant yang biasa digunakan pada bangunan atau untuk AC. Biasanya adalah R22 ya. Biasanya untuk heat pump atau AC.
dan juga tapi walaupun masih dipakai tapi udah jarang ya, karena biasanya ada concern kepada lingkungan ya, jadi menyebabkan ada ozone depletion atau penipisan lapisan ozon. Kalau R410A biasanya termasuk salah satu zat yang ramah lingkungan atau non ozone depleting refrigerant dengan efisiensi lebih baik daripada R22 yang biasa digunakan di AC. Ada R600 juga, di mana dia termasuk zat yang ramah lingkungan, oke, dan minimum global warming, dan juga namun dia memerlukan penanganan lebih hati-hati, ekstra hati-hati ya. Selanjutnya adalah tipe refrigerant yang lain yang biasa digunakan pada cold storage, freezer atau refrigerator adalah R600A, R290, propan, R600, R601, R11, dan R12. Biasanya ini digunakan kalau untuk yang skala rumahan ya. Skala rumahan biasa pakai ini. Bagaimanakah step-step atau langkah-langkah di dalam memilih jenis refrigerant? Yang pertama, kita harus tahu aplikasi untuk di mana. Apakah buat freezer, cold storage, atau yang lainnya. Yang kedua, kita harus melihat juga properties atau sifat dari refrigerant. Maka nanti akan saya kasih satu tutorial tentang cool tools ya. Jadi kita bisa lihat karakteristik refrigerantnya seperti apa. Kita juga harus mempertimbangkan dampak lingkungannya, karena beberapa refrigerant itu punya dampak yang kurang bagus terhadap ozone depletion layer atau penipisan lapisan ozon. Keamanan pasti ya, jangan mudah terbakar kalau bisa untuk skala rumahan. Kemudian kita harus juga energi efisiensinya. Nah, nanti makanya kita harus belajar jenis-jenis refrigerant supaya kita tahu, oh ini ternyata refrigerant yang ini efisiensinya kurang, oh refrigerant yang ini bagus efisiensinya. Kemudian kita harus juga lihat kecocokan sama sistemnya dan sistem peraturan seperti apa, karena gini, rata-rata ketika kita masuk ke commercial building atau bangunan yang komersial, kantoran misalkan, itu ada standarnya harus pakai refrigerant jenis apa. Jadi kita nggak bisa main sembarangan pasang refrigerant kalau di skala commercial buildings atau industrial cooling, industri pendinginan, itu ada standarnya biasanya secara internasional. Kalau tidak, nanti kena audit dan bisa kena biaya perusahaan tersebut atau kantor tersebut. Lalu juga pasti yang jelas adalah biayanya gimana, karena terkait sama operational cost. Nanti kan ada maintenance cost juga ya, untuk penggantian refrigerant secara rutin harus ada biaya operasionalnya, dan juga pastinya adalah apakah zat refrigerant tersebut ramah lingkungan atau tidak. Itulah step-step di dalam kita menentukan jenis refrigerantnya. Kemudian bagaimanakah penentuan refrigerant dalam point of view atau sudut pandang sistem pendingin dan sistem cryogenik untuk perancangannya. Pertama-tama adalah yang sudah saya jelaskan kemarin di kelas fluring ya, ada cooling capacity-nya. Kita harus tahu berapa kapasitas pendinginan yang kita butuhkan. Nah, nanti ada cara perhitungannya ya, nanti saya ajarkan ya di video selanjutnya ya. Kemudian memilih refrigerant, kita harus menganalisis sifat-sifat atau karakteristik termodinamika dari refrigerant, menghitung evaporator temperatur. Biasanya nanti kita ada ini ya, desainnya ya, berapa yang dibutuhkan di evaporatornya, desain sekian untuk buat apa, apakah buat makanan, apakah buat obat-obatan, dan seterusnya. Kita juga harus menghitung kekuatan kompresornya, karena terkait dengan pemilihan jenis kompresor. Lalu kita harus mendesain kondensornya, kondensor size-nya berapa, kapasitas berapa, dan seterusnya. Kita harus juga mendesain expansion device, dan juga kita harus melakukan analisa pembiayaannya dari sistem perancangan, sistem pendingin dan cryogenik yang sudah kita lakukan, berapakah estimasi biayanya. Jadi kita sudah harus punya pertimbangannya sebagai seorang engineer yang lebih komprehensif dalam sistem pendingin dan cryogenik. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Ini ada beberapa referensi yang bisa Anda gunakan untuk lebih memahami lagi tentang refrigerant. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.